Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ifa'ala tanasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, selesai kita membahas rukun salat. Selanjutnya akan membahas pasal fi sunanis salat, di dalam sunnahnya salat. Dan sunnah salat ini banyak, dan diantaranya yusannu talaffudu bin niyah. Yang pertama adalah disunahkan melafadzkan niat di dalam sholat. Baik itu dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi disunahkan sebelum kamu takbir itu melafadzkan niatnya, usolli fardhu dhuhri atau usolli sunnatad duha. Usolli ini disunahkan. Kalau nggak baca gimana, Bib? Ya nggak apa-apa, sunnah. Tapi yang afdol membacanya. Kenapa? Karena ada sebagian madhab yang mewajibkan membaca niat. Jadi ada sebagian madhab mewajibkan melafadzkan niat, gitu loh. Nah, agar kita menggugurkan khilaf, sebagaimana tadi pendapat Imam Syafi'i bahwa amalan yang terbaik itu amalan yang disepakati oleh semua madhab. Maka melafadzkan niat itu adalah yang terbaik karena terhindar dari perbedaan. Andai kok yang benar yang mewajibkan, gimana? Berarti kamu nggak melakukan salah satu rukun sholat kalau diwajibkan. Maka untuk menghindari hal itu, walaupun kata Imam Syafi'i sunnah, tetap sunnah itu menjadi hal yang baik untuk dilakukan karena menghindari khilafnya ulama. Qubaila takbir, kapan melafadzkan niat? Sebelum takbir atau sebelum takbiratul ihram. Wastishabuha, dan niat untuk melanggengkan dalam ingatan. Jadi kamu niat ketika sholat, ini sunnah hukumnya. Niat saya mau sholat dengan mengingat-ingat setiap rukun-rukun sholat, gitu loh. Jangan sampai sholatnya tahu-tahu salam aja. Tadi saya ngapain aja, tadi kamu nggak inget apa yang kamu kerjakan di dalam sholat. Itu dari awal kamu disunahkan niat, namanya disebut
istishabuha dzikron namanya. Nanti melanggengkan, mengingat tiap-tiap rukun yang ada di dalam sholat. Lah niat melanggengkan itu dua, ada istishabu dzikron, ada istishabu hukman namanya. Kalau istishabu hukman hukumnya wajib. Kalau istishabu dzikron hukumnya sunnah. Hati-hati nih. Istishabul hukman itu maknanya niat di dalam sholat saya tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Niat ini hukumnya wajib melanggar itu. Tapi kalau niat untuk mengingat tiap-tiap gerakannya sholat hukumnya sunnah. Ada dua, niat untuk melanggengkan. Istishabu hukman dan istishabu dzikron. Terus waraf'ul yadain. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mengangkat tangan. Walaupun dalam keadaan kamu terbaring. Apalagi kok duduk, terbaring aja tetap hukumnya apa? Sunnah. Ma'a ibtidai takbiratil ihram, dengan dimulai hamzah di dalam takbiratul ihram. Lafaz alif Allah dimulai ngangkatnya Allah, jangan Allahu Akbar, tapi dibarengi dengan lafaz alifnya Allah, mau diangkat Allahu Akbar, jangan dipisahkan. Itu sunnahnya demikian. Ngangkat tangannya juga hukumnya sunnah. Kalau membaca takbirnya wajib, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Terus wakafuhu maksyufah. Dan tangannya itu maksyufah, apa? Terbuka, jangan tapi dibuka. Bahkan dimakruhkan kalau kamu tutup, hukumnya makruh. Kecuali uzur, tangannya sakit atau tangannya cedera, boleh. Terus maksyufatan ilal Ka'bah, telapak tangannya terbuka dan dihadapkan ke Ka'bah, enggak ke atas, enggak ke sana, enggak. Tapi dihadapkan ke arah kiblat. Terus wa mufarrajatal asabi, dan direnggangkan jari-jarinya. Direnggangkan sedikit, nggak usah. Pokoknya nggak usah, tapi direnggangkan sedikit. Kenapa? Agar kalau begini, kayak ini jadi satu. Berarti tangan kamu takbir. Tapi kalau direnggangkan, tiap-tiap jari ini dihitung ibadah. Ketika dia direnggangkan. Kalau disatukan begini, kayak yang ibadah cuma satu tangan doang, jarinya nggak ikut ibadah. Dengan direnggangkan, maka jari terhitung sebagai ibadah. Terus dikatakan lagi, ada yang mengatakan sunnah di tekuk ini hadapkan ke kiblat. Tapi Indah Ibnu Hajar di sini tidak disunnahkan melengkungkan jari-jarinya, tetap lurus aja, nggak disunnahkan untuk, karena dia dilengkungkan gitu kan, kayak ininya biar menghadap ke
kiblat. Ininya ke kiblat sudah selesai gitu loh. Tangan. Nggak usah ujung-ujung jarinya ke kiblat. Cukup. Ini kan ujung jari. Cukup ini apa? Tiap-tiap batinnya jari ini menghadap ke kiblat, telapaknya kiblat, batinnya jari juga ke kiblat. Wa muhadziyan bi ibhamihi syahmata udunai. Dan disunahkan pula mengangkat kedua tangan itu sejajar kedua ibu jarinya dengan apa ini tempatnya anting-anting ini loh. Jadi ibu jarinya sejajar, yang nggak usah nempel itu nggak apa-apa, yang penting sejajar gitu loh. Sunahnya nempel atau gimana? Sejajar, sunahnya sejajar, dan ujungnya ini sejajar dengan ujungnya telinga. Jadi, ujungnya ibu jari sejajar dengan apa? Tempat anting ini, berarti ujungnya ini sejajar dengan atas telinga gitu. Ini yang dirangkum, yang diatur oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa yunihi raf'al yadaihi ma akhir takbir, dan berujung mengangkat tangan bersamaan dengan akhirnya takbir. Allahu Akbar. Ketika akbarnya berakhir, jangan Allahu Akbar masih di atas. Jadi Allahu Akbar selesai takbirnya, diturunkan tangannya. Kan ada yang macam-macam di sini, dan di sini. Imam Syafi'i mengatur dalam kitabnya sebagai sunnahnya Nabi, ukurannya adalah ini apa, tempatnya anting ini, kemudian ujungnya dia rata dengan telinga. Ada yang pelit cuma begini doang. Hah? Ada yang pelit cuma begini doang. Saking pelitnya itu. Sholat aja pelit dia. Allah. Apalagi tulus ya bisa. Emang kan sunnahnya menghadapkan telapak tangan ke kiblat. Ya di sini juga ke kiblat, di sini juga ke kiblat, walaupun pelit ya. Yang penting jangan logo. Terus telapaknya sejajar dengan pundak. Jadi enggak di atas. Ini ukurannya apa? Ini kan pundak sejajar ini. Lah ininya berarti rata dengan, kalau dia sudah sejajar dengan pundak, ini akan rata dengan telinga gitu loh. Jangan di bawah pundak. Di bawah pundak berarti nggak akan rata dengan telinga, tapi sejajar dengan pundak. Allah, direnggangkan dan rata dengan. Terus sambil mengangkat tangan, sambil memandang ke arah tempatnya sujud. Makruh menghadap ke atas, ke depan. Walaupun kamu di depan Ka'bah, kata Imam Syafi'i, tetap menghadap ke. Walaupun kata Imam Mawardi,
Kalau depan Ka'bah ya lihat Ka'bah gitu loh, kata Imam Mardawi. Pendapat ulama yang lain muktamad ya walaupun depan Ka'bah tetap yang dilihat tempat sujudnya. Ya, jadi mengangkat tangan, permulaan ngangkatnya kapan? Alifnya akbar, akhirnya ketika akhirnya ro dia diturunkan, Allahu Akbar, sudah selesai turun. Kemudian disunahkan lagi mengangkat tangan wa yarfa'u yadayhi inda ruku', dan disunahkan lagi mengangkat tangan pada 4 tempat. Yang satu wajib, takbirnya wajib. Kalau ngangkat tangannya tetap hukumnya sunnah. Di 4 tempat apa? Takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, indah ruku, terus wal i'tidal, ketika mau i'tidal bangun dari ruku, terus wa inda qiyami minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Selainnya itu tidak disunahkan. Mau sujud nggak disunahkan ngangkat tangan. Rokaat pertama naik nggak disunahkan ngangkat tangan. Tapi rokaat kedua nanti ketika naik setelah tasyahud disunahkan lagi ngangkat tangan. Mau ruku sunnah, i'tidal juga sunnah. Kapan mulainya? Kata ulama mengatakan ya sesampai sempurnanya rukun. Ketika ngangkat dia diangkat ketika selesai qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini ketika Allahu Akbar tangannya langsung turun, barnya itu langsung turun sampai selesainya posisi kamu pada keadaan ruku. Jadi ada mengatakan ada yang memanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dia ruku. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh memanjangkan, tetap selesainya tetap Allahu Akbar langsung ruku. Jadi ada yang ikut mazhab Allahu Akbar sampai dia rukuk masih bunyi. Nanti i'tidal begitu, sami Allahu liman hamidah. Jadi panjang bacaan sami Allah sampai kamu berdiri tegap. Ada yang memendekkan ketika berdiri, ketika tangan mulai diangkat baru sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti ketika bangun dari sujud mau berdiri, kalau pakai madhab yang sampai sempurnanya rukun panjang banget jadinya sujud Allahu Akbar gitu panjang akhirnya gitu loh. Iya, sama juga takbir pertama juga nggak boleh panjang-panjang gitu loh. Panjangnya katakan seukuran berapa? 7 harokah gitu kan, nggak lebih panjang dari itu gitu. Sama dengan kamu waktu bangun dari sujud juga nggak panjang-panjang, nggak melebihi panjangnya takbiratul ihram. Kalau kamu ikut sempurnanya rukun ya akhirnya panjang bener dari mulai jidat diangkat Allah, apalagi yang orang tua Allah Akbar nggak kelar sampai nafasnya habis nanti. Jadi ya bangun aja begitu mau tegak Allahu Akbar. Kadang kalau kita ikut habaib itu nggak bisa bedain ini takbir mau duduk atau takbir mau berdiri, kayaknya pendeknya sama gitu loh. Kan begitu, pendeknya sama gitu.
Orang yang nggak inget rukun langsung duduk kalau inget takbir itu. Kok takbirnya kok pendek? Dikira takbir mau duduk gitu, mau tahiyat. Terus wa idza faragha minat taharrum, dan setelah kamu selesai membaca takbiratul ihram, hatta yadaihi, menurunkan tangannya, Allahu Akbar, tangannya diturunkan ketika selesainya ro dibaca. Ke arah mana menurunkannya? Tahta sodrihi, di bawah dadanya. Jangan begini, ini di atas dada, tapi di bawah dadanya. Dan di atas pusarnya. Ini lebih baik daripada melepaskan kedua tangan. Karena ada yang melepaskan kedua tangannya. Karena mazhab Maliki juga nggak pakai sedekap. Tapi saya dikira ntar. Ya, jadi sunahnya meletakkan setelah takbir diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Karena dulu apa dulu? Nggak usah cerita lah, itu mau ribet hari. Takbir itu ada yang muter-muter jadinya. Akan lagi muter aja. Oh, kita mulutkannya gitu. Mungkin di kitab-kitab yang lebih tinggi itu dibahas, atau di kitab-kitab adab mungkin dibahas. Fikih nggak urusan, lu mau kanan dulu mau kiri, yang penting turun sedekap gitu aja. Fikih begitu selesai gitu loh. Adapun nanti di bab kitab adab tasawuf mungkin dibahas letaknya tangan di mana, yang dipegang apa gitu loh. Mungkin di dalam kitab-kitab tasawuf itu dibahas, di fikih nggak dibahas. Terus waqabadha bikafatil yumna, waqabadha bikafil yumna, dan menggenggam telapak dengan telapak yang kanan. Ku al yusra, menggenggam ku al yusra. Ku itu pergelangan tangan, namanya apa? Ku. Kalau ini apa? Hah? Ini? Ini lengan. Ini? Ini telapak tangan. Ini namanya pergelangan tangan. Jadi menggenggam sebagian pergelangan tangan dengan pangkal tangan. Jadi enggak ini dipegang enggak, tapi ini dipegang sampai pergelangan, sampai apa? Pangkal tangannya. Antara pergelangan dan pergelangan. Jadi pergelangannya jangan ditemukan, pergelangannya justru dipegang. Ya, dipegang pergelangannya. Jadi kalau begini kan megang tangan nih. Kalau begini megang pergelangan, tapi pergelangan dan tangannya dipegang. Jadi pangkal tangan dan pergelangan, tengah-tengah ya. Ku al yusra wa awalu sa'id, dan permulaan dari sa'id. Kalau di Arab ini namanya sa'id.
hal. Heeh. Dan di antara hikmah menggenggam tangan itu adalah meletakkannya di atas organ yang paling mulia, yaitu hati. Yang hati itu merupakan tempatnya niat, ikhlas. Ini jantung. Inilah berarti hatinya. Ya nggak usah dimiring-miringin, namanya diletakkan. Maka kan di antara hikmah gitu loh. Maksudnya bicara tasawuf nih, ilmu hikmah. Kadang ada yang memiringkan, meletakkannya di hatinya, di tangan, telapak tangan diletakkan di hatinya. Kalau fikih urusannya ya pokoknya lurus, diletakkan di bawah dada, di atas. Kamu nggak disunahkan miring sono miring sini, nggak ada gitu loh. Nah, ini dalam di bawah dada, di atas pusar, selesai gitu loh. Nanti mau miring ke sono, mau miring ke sini. Kiai, ini. Apa ya? Makanya kalau dalam ilmu fikih ada yang namanya ku, ada yang namanya bu. Makanya kalau untuk belajar fikih, Vien, kok di mana koknya ente? Vien bu itu di mana gitu loh. Kalau kok pergelangan tangan, kalau kok pergelangan jempol ini loh, ini bu namanya. Bu. Bu. Ada kok. Ada lagi pendapat yang melebarkan jari-jarinya pada lebarnya persendian. Melebarkan jari-jarinya pada persendian. Ada pendapat. Tapi kalau di sini menggenggam, bukan melebarkan, digenggam. Terus dan disunahkan lagi nadhuru maudhi'is sujudi, yaitu melihat kepada tempatnya sujud. Melihat tempat sujud itu di dalam semua aktivitas sholat. Ruku juga lihat tempat sujud, bukan lihat kaki, bukan, lihat tempat sujud. Sujud apalagi matanya yang dilihat ke arah sujudnya, kecuali nanti ada mengatakan ila indal Ka'bah, kecuali kamu sholat di sampingnya Ka'bah, maka melihatnya ke arah Ka'bah. Indah pendapat Imam Mawardi, tapi pendapat yang lain tetap ijma'nya ulama mengatakan melihat ke arah sujud. Wa illa, kecuali lagi inda kauli illallah, pada perkataan waktu syahadat illallah, maka disunahkan melihat kepada jarinya. Illallah itu diangkat jarinya, illallah, la asyhadu an la ilaha illallah, diangkat jarinya, maka disunahkan lihat ke arah
jarinya. Selain itu semuanya kembali ke arah tempat sujud, ke tempatnya sujud. Bayan duru masbihatahu, dan melihat kepada apa, musabbih, telunjuknya. Jadi ini bisa dinamain musabbih, tempat untuk apa, telunjuk. Kecuali fi sholatil khauf, di dalam sholatnya orang-orang yang perang, ketakutan, maka lihatnya nggak ke arah sujud, tapi lihatnya ke arah musuhnya. Boleh tengok-tengok berarti itu nggak boleh. Iya. Yang penting dadanya tetap ada kiblat. Wa yaqra'u doa iftitah akibat takbiratul ihram. Setelah kamu takbiratul ihram, sunnah membaca doa iftitah. Doa iftitahnya sesuai yang disusun oleh Imam Syafi'i, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Walaupun ada bacaan banyak dan dikatakan oh ini lebih afsah, tapi Imam Syafi'i lebih memilih Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Enggak, dan ada yang lebih sahih dari itu gitu. Tapi kata Imam Syafi'i, ini yang paling cocok untuk dibaca ketika iftitah. Nah, ada tadi inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa minuhu, dan diantara kesunahannya dalam doa iftitah Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan di antara lagi yang mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada lagi dalamnya inni wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardil akhir. Terus Nabi juga pernah membaca wa ana minal muslimin, dan pernah juga wa ana awwalul muslimin. Wa yafutu, dan akan ditinggalkan doa iftitah bita'awud, dengan membaca ta'awud. Ketika Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini baca itu nggak boleh kembali ke iftitah lagi. Berarti iftitahnya ditinggalkan. Kamu sudah melewatinya, sudah ngerjain sunnah yang berikutnya gitu loh. Jadi setelah iftitah baru sunnahnya apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan sirri untuk membaca surat Fatihah. Tapi kalau kamu sudah ta'awud dulu, ya nggak usah kembali ke iftitah lagi, maka ditinggalkanlah iftitah setelah kamu bita'awud dengan membaca apa? Ta'awud. Dan iftitah ini disunahkan ketika kamu yakin kamu nggak akan tertinggal Fatihah, nggak akan tertinggal kepada imam. Kalau kamu nggak yakin, saya mau baca iftitah, tahu-tahu kamu belum baca Fatihah, imam sudah, ya kamu nggak disunahkan. Apalagi baca iftitah, ketika kamu iftitah sampai waktu sholatnya habis, haram iftitahnya. Jadi iftitah itu sunnah, tapi lihat ukurannya gitu. Kalau saya baca, saya cukup nggak dengan ngejar Fatihahnya imam gitu loh. Jadi setelah imam Fatihah selesai, saya masih bisa baca Fatihah. Kalau enggak, ya nggak usah dibaca gitu loh. Nah, kalau lagi baca iftitah namanya apa? Inni wajjahtu wajha
imamnya waladhdallin, kamu apa? Ya amin, mau sunnah ikut imam amin gitu loh. Terus lanjut iftitah lagi, baru baca Fatihah. Terus ditinggalkan pula wabi julusil masbuk ma'al imam, dan duduknya masbuk bersama imam. Ketika kamu masuk sholat, kamu takbir, langsung duduk karena imamnya tahiyat. Maka ketika kamu bangun, sudah enggak disunahkan membaca iftitah. Terus la bitakminihi ma'ahu, dan tidak bisa atau tidak ditinggal kesunahan membaca iftitah dengan sebab membaca amin bagi orang yang masbuk secara bersamaan. Kenapa? Karena baca amin itu hukumnya apa? Sebentar. Amin, terus baca lagi. Tidak terus menyebabkan ditinggalkannya apa? Iftitah. Tapi kalau kamu yakin ini imamnya habis amin, mau baca surat yang panjang, kalau cuma Yasin Allahu Akbar lah, kamu repot nanti. Kamu nggak sempat baca Fatihah akhirnya. Terus wa ta'awud sirron qoblal qiraah, dan disunahkan ta'awud secara sir, pelan-pelan sebelum baca surat Al-Fatihah. Ini semuanya ada jeda. Setelah takbir Allahu Akbar, berhenti, baca iftitah. Iftitah selesai, berhenti, baca ta'awud, gitu loh. Terus setelah ta'awud berhenti, baca apa? Bismillah dalam surat Al-Fatihah. Jadi mau itu sholatnya sholat jahriyah maupun sholatnya sholat sirri, tetap bacaan ta'awudnya dibaca pelan-pelan. Dan bacaan ta'awudnya sebagaimana kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena bacaan ta'awud ini banyak, ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada yang, tapi kita pilih yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan fi kulli rakaat, dan disunahkan membaca ta'awud pada tiap rakaat. Artinya mau setiap Fatihah tetap sunnah baca ta'awud. Kalau orang nggak bisa baca Fatihah, bisanya ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi rajim. 7 kali kan zikir sama aja. Sebagai penggantinya apa? Fatihah. Terus wa ta'min, dan disunahkan lagi ta'min, mengucapkan amin di dalam apa?
membaca, mengikuti apa bacaan Fatihahnya imam. Ketika imam gitu membaca waladhdallin, kamu silakan membaca amin. Dan ini juga ada jeda. Itu waladhdallin amin. Kalau kita kan waladhdallin, dhalin belum selesai udah amin. Biasanya anak-anak yang bilangan. Iya. Karena kalau kamu baca aminnya bersama imam, fadilahnya besar. Jadi dhalin berhenti. Kira-kira imam akan tarik nafas dulu gitu loh. Baru amin. Seringkali diisi dengan doa Rabbighfirli walil walidayya amin. Untuk apa? Menunjukkan amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ada jeda di antara keduanya. Ba'da faraghil Fatihah, setelah selesai membaca apa? Al-Fatihah. Terus bacaan amin juga macam-macam. Dan disunahkannya tidak mentasdid mim, memanjangkan mim apa, memanjangkan alif, dan tidak mentasdid apa mimnya, jangan amin tapi amin. Boleh juga membacanya memendekkan hamzahnya amin. Atau amin. Jadi ada apa lagi yang amin, itu boleh semua tuh. Ini mau pilih yang enggak disunahkan nanti amin mimnya. Terus wal jahru bihi bil jahriyah, dan disunahkan bagi makmum membaca amin jahar dalam sholat yang dikeraskan. Kalau sholatnya sholat yang sirri dipelankan, ya aminnya juga dipelankan. Ini mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan as-sukut bainal akhir Fatihah wa amin. Dan disunahkan diam sejenak antara akhirnya Fatihah dengan amin. Wa baina amin wa surah, dan antara amin dan surat yang mau dibaca setelahnya. Artinya wa yutawwiluha al-imam fi jahriyah bi qadril Fatihah, dan disunahkan bagi imam memanjangkan jeda antara amin dan bacaan surat bagi seorang imam pada sholat jahriyah, sholat yang apa? Yang dikeraskan. Apa batasannya? Biqadril Fatihah, seukuran makmum sempet atau seukuran makmum selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, si imam ngapain ketika menunggu? Ya, menyibukkan diri membaca zikir atau membaca ayat Al-Quran yang lainnya. Artinya dia mengingat-ingat surat yang nanti akan dia
baca setelah selesainya jeda tersebut. Jangan ketika jeda dipakai diem saja, karena diem saja hukumnya makruh dalam sholat. Jadi kamu itu diem dalam sholat kapan saja hukumnya makruh. Kok ente baca apa saja, imam belum selesai, ente sudah selesai, ente diem, hukumnya makruh. Kamu isi dengan zikir, kamu isi dengan bacaan doa, karena sholat isinya zikir dan doa. Terus disunahkan latifatan ba'da faraghi surah wa qabla ruku', dan disunahkan pula berhenti sejenak setelah membaca surat sebelum ruku' agar membedakan antara dua rukun jangan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, itu enggak ada jedanya namanya. Tapi sudah sebenarnya apa? Setidaknya paling enggak seukuran apa? Tasbih, ada jeda, kemudian baru Allahu akbar. Terus wa qira'atu syai' minal Qur'an ba'dal Fatihah ghairil Fatihah, dan disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah tapi selain surat Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah juga surat dalam Quran, tapi jangan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kan sama-sama suratnya, tapi nggak disunahkan begitu. Disunahkan baca surat yang lain selain Fatihah. Bahkan dikatakan mengenai, ada yang mengatakan wajib membacanya, ada yang mengatakan sunnah. Yang lebih utama adalah lebih dari 3 ayat. Kalau di sini yang penting sunnahnya lebih membaca dari 1 ayat, dan sebaiknya sempurnanya 1 surat yang lebih sempurna. Ada yang ukurannya membaca surat itu tartib, ada yang tatwil. Ada yang tartib itu bacaannya urut-urutan, jadi surat sebelumnya kemudian setelahnya. Ada yang pertama panjang, yang kedua pendek. Jadi tinggal milih, jadi mau milih yang urut atau mau milih yang panjang pendek. Kalau yang urut, nanti pertamanya inna atau inna boleh, keduanya kul huwallah boleh. Kenapa? Karena itu urut, nggak loncat kul hu terus inna. Kalau kul inna berarti kamu pakainya apa? Ukuran panjangnya gitu loh. Kul hu lebih panjang daripada inna, ente pilih itu. Yang lebih afdal mana? Urut lebih afdal. Terus yang disunahkan membaca surat fi subhi, di dalam surat salat subuh. Dan di dalam sholat di hari Jumat wal id wa ghairihima mimma ya'ti, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ini akan dibahas panjang lebar hal ini dalam antara imam dan
makmum. Bagaimana cara yang terbaiknya? Wa fil awwalataini min sa'iri sholawat, dan 2 rakaat pertama dari setiap sholat itu disunahkan membaca surat. Jadi kalau subuh kan dua-duanya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 2 rakaat yang pertama disunahkan membaca surat. Nah, kalau makmum masbuk gimana baca suratnya? Ya kalau dia nggak sempat ya sudah nggak usah baca. Nanti kalau dia bangun dari salamnya imam, dia boleh baca surat. Bahkan belum hadat itu 4 rakaatnya semua baca surat. Tapi dia punya surat khusus untuk rakaat ketiga dan yang keempat. Ayatnya tetap itu aja nggak ganti-ganti. Untuk ketiga dan yang keempat. Untuk apa? Agar nggak lupa jumlahnya rakaat. Kalau saya sudah baca itu, oh berarti yang ketiga. Tinggal baca yang berikutnya yang keempat. Karena kalau kamu nggak baca di yang ketiga keempat, seringkali lupa nih udah 3 atau 4. Ilal makmum idza sami'al imam, kecuali si makmum mendengar bacaannya si imam, maka si makmum cukup mendengarkan bacaannya si imam. Wa suratun kamilah afdalu minal ba'd, dan surat yang sempurna lebih utama dari surat yang sebagian. Suratnya panjang, Yasin ini baca sebagian. Suratnya Al-Baqarah ini potong sebagian. Dibandingkan surat yang penuh, lebih afdol baca 1 surat yang penuh. Iya, surat penuh. Lah kalau makmum nggak mendengar bacaannya imam gimana? Kejauhan. Setelah waladhdallin amin. Makmum nggak dengar imamnya baca apa. Makmum disunahkan baca surat sendiri. Kalau dengar bacaannya imam, ya mendengarkan bacaan suratnya si imam. Terus, dan disunahkan pula tatwilu qiraatir rakaatil ula, dan disunahkan membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang pertama dari rakaat yang kedua. Terus, dan disunahkan pula al-jahru li ghairil mar'ati, dan disunahkan mengencangkan suaranya selain daripada perempuan. Bihadratil ajanib, ketika ada kehadirannya laki-laki lain yang bukan muhrim, tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Fi rakaatai subhi wal ulatail isya'ain, pada 3 sholat, yaitu sholat subuh dan maghrib serta isya. Ini keduanya sholat di waktu gelap, maka disunahkan untuk mengeraskan. Kalau di waktu terang, semuanya dipelankan. Kecuali wal jum'ah, kecuali hari Jumat. Hatta ba'da salamil imamihi wa fil idain wal istisqa wal khusyuh wa tarwih wal witir ba'da tarawih. Kecuali dan yang dikeraskan pula sholat Jumat sampai-sampai pada rakaat makmum yang masbuk yang ketinggalan, yang akan dilakukan setelah salamnya imam juga dikeraskan. Ente makmum sama saya,
ente masbuk ketinggalan, ente masbuk dikeraskan juga sunahnya gitu loh ketika sholat Jumat. Terus sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, sholat gerhana, dan sholat taraweh juga dikeraskan semuanya, dan juga sholat witir setelah taraweh. Kalau witir sendiri pelankan, tidak dikeraskan. Terus dan disunahkan al-israru fi ghairi dzalik, selain daripada sholat-sholat yang tadi. Terus dan disunahkan pula tawassut fi nawafilil lail al-mutlaqi bainal jahri wal israr. Kalau sholatnya di pertengahan malam, tahajud, itu antara tengah-tengah, kenceng enggak, pelan juga enggak. Jadi kalau zuhur pelan, asar kenceng. Kalau tengah malam kenceng enggak, pelan enggak. Di tengah-tengahnya. Terus dan disunahkan qiraatil qisari al-mufassil fil maghrib watiwalih, dan disunahkan membaca surat-surat pendek al-mufassal, yaitu pada sholat maghrib dan surat-surat yang panjang lil munfaridi wa imamil mahsurin ar-radhu bitalwil. Kalau sholatnya maghrib diperintahkan bacanya surat-surat pendek. Kalau sholatnya imamnya itu sendirian, boleh baca surat yang panjang. Atau imamnya imam yang rutin, tapi makmumnya itu aja, nggak ada makmum yang lainnya. Si makmum ridho kalau imamnya baca surat panjang. Kalau enggak, si imam harus permisi, minta maaf saya mau baca surat Baqarah. Kata ulama, ada yang mengatakan si makmum harus bilang monggo silahkan. Ada yang mengatakan makmum enggak harus menjawab, yang penting imam sudah permisi gitu. Fi subhi wa fi dhuhri bi qaribin minhu. Salat subuh dan salat duhur dengan bacaan yang mendekati darinya. Artinya subuh panjang, duhur lebih pendek sedikit dari salat subuh, tapi lebih panjang daripada salat maghrib. Terus wafil asri wal isya bi awsatih, dan sholat asar dan sholat isya membaca surat-surat yang sedang karena mengikuti Nabi. Surat pendek itu ukurannya apa? Ukurannya apa? Pendek itu dikatakan wadduha ke bawah namanya surat pendek, wadduha ke atas sampai amma itu selalu surat menengah. Di atasnya lagi namanya surat panjang. Kalau ente semuanya pendek, kasyamsi wa nahwih, seperti surat wasyamsi wa duhaha, itu diantara apa surat-surat yang jadi ukuran, termasuk surat-surat di bawah wadduha. Terus dan disunahkan pula fi awali subhil jum'ah alif lam mim tanzil fi atsani hal ataka hadithul ghasyah. Pada
subuh tiap hari Jumat. Ini nggak usah izin sama makmum karena sudah disunahkan demikian, ikut sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dan disunahkan su'alur rahmah ketika imamnya membaca surat yang isinya ayat-ayat rahmah, kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Doa Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ketika imam baca doa surat, ente doa ya Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan ketika ada ayat-ayat inda ayatil rahmah wal isti'adzah, ayat-ayat yang butuh perlindungan, maka ente baca Rabbi a'idni min azabik, ya Allah selamatkan aku dari azabmu ya Allah. Wa inda ayatil azab, seperti ayat haqqat kalimatul azabi alal kafirin Rabbi a'idni min azabi. Dan disunahkan lagi at-tasbih inda ayati tasbih, mengucapkan tasbih pada ayat-ayat tasbih. Seperti apa? Fasabbih bismi rabbikal adzim, kamu tasbih subhanallah. Dan disunahkan pula inda akhir watini wa akhirul qiyamah, bacanya apa? Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Seperti apa? Surat apa? Kiamah. Surat Watin, akhirnya apa itu? Watin akhirnya apa? Akhirnya surat Watin apa itu? Hakim alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzika minasyahidin. Terus indah qiraah akhiril surat Mursalah amanna billah. Yang dilakukan oleh imam wal makmum dan dilakukan pula oleh si makmum. Wa yajharani, dan mengeraskan suaranya, bihi fil jahriyah kama fil majmu', pada sholat yang jahriyah. Dan disunahkan pula likulli musalli at-takbir lil intiqali, dan disunahkan membaca takbir setiap pergerakan perpindahan sholat. Wa madduhu fi ruknil ladzi ba'dahu, dan memanjangkan takbir sampai kepada rukun setelahnya. Memanjangkan takbir sampai pada rukun setelahnya, meskipun ia telah duduk untuk istirahat karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak kosong sebagian sholat dari zikir. Tujuannya gitu loh. Illa fi i'tidal, kecuali pada i'tidal, bacaannya sami Allahu liman hamidah. Ini perkara-perkara yang disunahkan di dalam tiap-tiap yang kamu kerjakan di dalam sholat. Lah, kalau sholatnya qadha gimana? Kamu sholat qadha isya atau sholat qadha subuh tapi siang, kenceng nggak? Hah? Kenceng apa? Ya, kata ulama disesuaikan waktunya. Kalau kamu kok qadha, itu tetap disunahkan baca pakai apa? Menyifitkan loh.
semua sholat sunnah iftitah kecuali sholat jenazah yang tidak disunahkan iftitah. Semua sholat disunahkan iftitah kecuali jenazah. Jadi kalau sholatnya tadi yang jahriyah, maka ya dijaharkan. Tapi kalau qadha disesuaikan waktunya. Kamu qadhanya kok qadha jahar tapi waktunya siang, ya pelan. Kok qadhanya pelan di waktu malam, ya dijaharkan. Walaupun itu berjamaah. Terus yang berikutnya pasal-pasal yang menceritakan tentang sunnah-sunnah dalam tiap-tiap rakaat nanti. Sunnahnya ruku, sunnahnya i'tidal, sunnahnya sujud akan dibahas berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna وتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه والحمد لله في البدء وجناه Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.